Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita berjuang terus untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita ini untuk mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa berubah posisinya. Yang dulu dia dimusuhi oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berubah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Dia menangisi dosa-dosanya, dia bertobat kepada Allah, dia melakukan amal soleh, dia berhenti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Ini perbuatan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini caranya. Kita harus bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Dan kita jangan meremehkan orang-orang yang di masa lalunya masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, kesesatan yang mereka lakukan, kedoliman yang mereka lakukan. Namun kalau mereka betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertobat ini, dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terdapat di dalam hatinya Allah tahu. Betul-betul dia mau menyusul pekerjaannya yang salah itu, Allah tahu. Kalau tobatnya main-main, Allah juga tahu. Kalau tobatnya benar-benar, Allah tahu. Jadi ini yang mendatangkan kecintaan Allah, orang yang bertobat. Tobat, benar-benar tobat kepada Allah. Tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram lagi. Kita lihat, kita renungkan. Dulu Umar bin Khattab memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan menyembah berhala. Namun setelah dia bertobat, dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala, tapi dia tinggalkan. Dia tidak lagi menyembah berhala, dia tinggalkan kesyirikan itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan yang terus dikerjakan. Dia bertobat tapi terus menyembah berhala. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik, yang kesyirikan itu tidak disetop. Kalau kesyirikan itu ditinggalkan, dia berhenti, tidak mau lagi menyembah berhala. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Bahkan posisinya berubah. Bukan menjadi orang-orang kufar, bukan menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Posisinya berubah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tobat luar biasa. Bisa merubah keadaan. Yang dulunya dimurkai Allah bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan meremehkan orang-orang yang di masa lalunya
penuh dengan kesalahan, dengan dosa. Namun saat ini dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita caci, jangan kita hina, jangan kita maki. Dia ini sudah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ikhlas, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul dari hatinya, betul-betul dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik, betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ini orang-orang seperti ini kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Jangan kita hina, jangan kita caci, jangan kita maki. Jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang zalim kepada mereka. Supaya kita perhatikan jalan-jalan untuk menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini, supaya kita perhatikan. Keikhlasan ini perlu. Beribadah, berbuat baik, sholat malam, puasa sunnah, semua kita lakukan, usahakan dengan ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak ikhlas, walaupun kelihatannya amalnya itu besar, walaupun kelihatannya besar amalnya, tapi kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, amal itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu menuhankan manusia, mereka itu berbuat baik karena selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sudah tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lawannya orang-orang yang tidak mau bertobat. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang ibadahnya hanya tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin disanjung manusia, karena ingin dipuji manusia. Mereka beramal karena ingin dipuji manusia. Ini tidak ikhlas. Ini orang-orang yang sia-sia amalnya. Jangan sampai kita berbuat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul usahakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Usahakan betul-betul bertobat sering-sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan selalu berusaha membersihkan diri kita ini di setiap keadaan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Bertobat, sholat 5 waktu ini termasuk membersihkan diri kita. Sholat 5 waktu, usahakan yang tepat waktunya, usahakan berjamaah, usahakan tumanina, banyak berzikir, banyak melakukan amal soleh. Ini perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah, walaupun masa lalunya penuh dengan kesalahan dan dosa. Dengan tobat, posisinya sudah berubah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha semaksimalnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.